Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita masuk materi mengenai penggabungan badan usaha. Penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi. Nah, untuk penggabungan badan usaha ini, dalam pembagian sahamnya, ya untuk membagi sahamnya, ada beberapa cara di dalam penghitungannya, ya karena ada banyak perusahaan yang bergabung, maka sedangkan jenis-jenis modalnya kan tidak sama, modal dan hartanya tidak sama, maka untuk pembagian sahamnya pun ada perhitungannya. Nah, berikut jika perusahaan mengeluarkan satu jenis saham, maka cara menghitungnya adalah, kita lihat di sini ada contoh soal. PT AX, PT AY, dan PT AZ sepakat untuk bergabung dengan membentuk perusahaan baru dengan nama PT EGZ. Jadi ada 3 perusahaan yang ingin bergabung jadi satu, yaitu PT AX, PT AY, dan PT AZ, dan akan bergabung dengan membentuk nama baru dengan nama PT EGZ. Kekayaan bersih dan laba rata-rata selama 6 tahun terakhir dari masing-masing perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah harta mereka pada saat sebelum bergabung, ya. Jadi sebelum bergabung, harta mereka kita hitung dulu, dihitung oleh akuntan. Kekayaan bersih atau KB PT AX 3.125.000, PT AY 3.750.000, PT AZ 5.625.000. Jadi total jumlah dari kekayaan bersih 12.500. Kemudian persentasi atau kekayaan relatif terhadap total KB, jadi kita presentasikan, yaitu untuk PT AX 25%, AY 30%, PT AZ 45%. Ya, cara mencari ini tentunya sudah tahu, sudah pernah saya ajarkan, ya, yaitu dengan cara 3.125.000 dibagi 12.500 dikali 100%, maka hasilnya ini. Begitu juga dengan yang ini, 3.750.000 dibagi 12.500 dikali 100%, ya, dan ini juga sama. Kemudian laba bersih atau KB. Laba bersih PT AX 300.000, PT AY 300.000, PT AZ 400.000, jumlahnya 1 juta. Kemudian laba bersih relatif terhadap total laba bersih, ya, kita presentasikan. Ini 30% PT AX, PT AY 30%, PT AZ 40%. Cara mencarinya sama, ya, cara mencari persentase sama, ya. 300.000 dibagi 1 juta dikali 100%, hasilnya 30%. Kemudian ini juga sama dan ini juga sama caranya, ya. Nah, karena laba dari kekayaan relatif dan laba bersih relatif dari masing-masing perusahaan kan nggak sama nih, ini tidak sama, maka untuk membagi sahamnya, bagaimana cara membagi sahamnya? Karena ini tidak sama. Kalau sama kan enak, kita bagi aja sahamnya sama rata. Tapi karena kekayaan relatif dan laba bersih relatifnya tidak sama, maka kita cara membagi sahamnya adalah sebagai berikut. Nah, sebelumnya kita akan menghitung kontribusi kekayaan bersih dan goodwill-nya dulu. Nah, di sini diketahui tingkat laba normal
tingkat laba normal, misal tingkat laba normalnya 6%. Ini misal ya. Misalnya laba normalnya diketahui 6% dari jumlah investasi. Kemudian yang kedua, kelebihan laba di atas laba normal dikapitalisasikan untuk menentukan besarnya goodwill. Misal tingkat kapitalisasinya 20%.